Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi. Dan pertemuan ini tentu saja terjadi sebagai bentuk dari kenikmatan Allah yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Dan sekali lagi, apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah, mari kita syukuri. Termasuk kesempatan kita untuk bermuwajahah, untuk bertatap muka pada pagi hari ini. Kita syukuri, kita manfaatkan apa yang diberikan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang sederhana, tetapi terkait dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu tentang masalah suap dan korupsi. Persoalannya tidak hanya pertanyaan tentang apa suap dan korupsi itu, tetapi sudah masuk pada wilayah kenapa suap dan korupsi itu terjadi. Jadi karena apa sih suap dan korupsi itu terjadi? Bahkan kemudian pertanyaannya kalau dilanjutkan, mengapa banyak orang yang suka menyuap dan disuap dan melakukan tindakan korupsi dengan berbagai ragam yang bisa dibahas lebih rinci tentang apa dan siapa korupsi itu. Saya katakan bahwa dimanapun dan kapanpun dan siapapun itu bisa melakukan tindakan itu, bisa menyuap, bisa disuap dan melakukan tindakan korupsi, ketika orang itu sudah tidak bisa mengendalikan diri. Apa yang harus dikendalikan diri itu? Syahwatnya. Syahwat itu keinginan-keinginan yang kuat yang bisa membuat orang itu lupa diri ketika tidak bisa mengendalikannya, termasuk syahwat untuk berkuasa, syahwat untuk mendapatkan jabatan tertentu, syahwat untuk mendapatkan harta benda, dan syahwat untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Dan itulah yang seringkali membuat manusia itu lupa kepada Allah. Bahkan saya katakan, tidak ada jaminan kalau kita itu sudah pernah belajar agama, bahkan disebut ulama sekalipun, dengan sebutan-sebutan yang bermacam-macam itu, kemudian dengan serta-merta terhindar dari perbuatan suap, penyuap, dan korupsi itu. Diceritakan ini dalam bahasa yang sederhana. Dulu, di zaman Nabi pun, tindakan ini menjadi tindakan yang ditengarai ada. Sehingga suatu saat Nabi Muhammad SAW itu dituduh melakukan tindakan korupsi itu. Di dalam sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran, tepatnya pada ayat 161 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Ini adalah pernyataan normatif yang datang dari Allah yang membantah semua tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah melakukan tindakan korupsi dengan cara merampas harta rampasan perang atau melakukan sesuatu yang dilakukannya itu bukan hak dia untuk dilakukan, ketika dia sedikit banyak telah menggunakan harta rampasan perang itu untuk kepentingan dirinya, kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, dan kepentingan keluarganya. Sehingga dikatakan, barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Ayat ini secara sederhana menyatakan bahwa Nabi itu tidak pernah melakukan korupsi. Nabi tidak pernah menyuap dan tidak pernah disuap. Dalam urusan harta, termasuk harta rampasan perang, Nabi Muhammad SAW itu selalu bersikap amanah. Dia akan selalu bisa menggunakan harta rampasan perang itu untuk sesuatu yang memang
sesuai dengan peruntukannya dan tidak pernah dia melakukan tindakan itu dilakukan dalam rangka untuk menggunakan harta itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena Rasulullah itu sadar ketika dia berkhianat terhadap apa yang seharusnya dia laksanakan dengan penuh amanah, dengan sikap amanah, di hari kiamat dia akan bertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya itu. Dan ini kesadaran yang tumbuh secara kokoh di dalam diri Nabi dan seharusnya menjadi contoh bagi diri kita. Karena betapapun kita akan diperlakukan secara adil oleh Allah sebagai akibat dari tindakan kita. Nah, kalau ayat ini dibacakan di saat ini, kita banyak bisa tertawa, bisa tersenyum, dan bahkan bisa menangis. Karena apa? Tindakan pengkhianatan itu terjadi di mana-mana. Ketika sudah masuk urusan harta benda, banyak orang yang lupa untuk menggunakan harta benda itu dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan peruntukannya, dan itulah yang kemudian disebut sebagai bagian dari tindakan korupsi. Namanya ghulul. Nah, dalam satu biografi yang saya baca tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebutkan bahwa pungutan liar yang dalam bahasa Arab disebut al-maks sesungguhnya adalah kejahatan yang dilarang oleh Allah. Ini yang saya baca dari sebuah buku yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Hakam yang diterbitkan oleh Gema Insani Press pada tahun 2003. Tentang pungli, tentang pungutan liar. Dan itu adalah bagian dari tulisan tentang korupsi yang sekarang itu menjadi gejala yang masif. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang di dalam sejarah dijuluki sebagai penegak keadilan itu mengutip surat Hud ayat 11 yang berkisah tentang Nabi Shu'aib. Nah, apa kisahnya? Di dalam ayat ini dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dikatakan, dan Shu'aib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Artinya ketika kita menimbang dan menakar harus menimbang dengan adil, artinya dengan benar, sesuai dengan takaran dan ukuran itu. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi ketika kita itu sudah harus menakar sesuatu atau mengukur sesuatu, takaran dan ukuran atau timbangan itu harus benar-benar jadi sesuatu yang membuat kita tidak boleh mengurangi atau menambahi sesuatu. Karena pada saat kita menambahi atau mengurangi sesuatu bisa jadi ada yang terampas. Bersedekah itu boleh kalau itu merupakan hak kita. Artinya ketika kita itu punya sesuatu, boleh kita berikan. Kita menjual sesuatu, kita beri bonus kepada orang yang beli, silahkan, itu hak kita. Tetapi jangan sampai ketika kita melebihkan sesuatu untuk orang lain, termasuk untuk diri kita, itu kemudian dengan secara tidak sadar kita telah merampas hak orang lain. Dan kita pun tidak boleh merugikan diri sendiri hanya karena ingin menguntungkan orang lain. Dan pada saatnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, keadilan itu harus menjadi sesuatu yang mengiringi kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak berpotensi untuk mendolimi siapapun, termasuk mendolimi diri kita sendiri. Nah, ilustrasi ini ilustrasi tentang bagaimana kita berdagang atau bertindak tepat di dalam berbisnis. Bisnis itu memang sebuah aktivitas untuk mencari keuntungan, tetapi jangan sampai karena kita ingin mendapatkan untung, kita lakukan tindakan yang bisa berpotensi untuk merugikan diri sendiri. Nah, kalau itu kita kembangkan di dalam dunia politik pun juga begitu. Boleh saja kita mendapatkan jabatan tertentu atau mendapatkan porsi tertentu, tetapi jangan sampai apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain. Atau dalam bahasa yang sederhana, kita meraih hak kita dengan cara merampas hak orang lain, itu tidak boleh. Apalagi kita tidak menggunakan hak kita atau merampas hak orang lain yang kemudian dengan merampas itu hak-hak kita itu berlebihan. Sementara hak orang lain banyak kita abaikan.
Nah, saya ketika ditanya tentang undang-undang yang disebut omnibus law itu, atau ada yang membaca omnibus, ada yang membaca omnibus law, saya tidak pernah membaca itu jelas, tetapi wacana yang berkembang itu membuat saya semakin sadar bahwa ketika kita membuat aturan bisa jadi aturan itu menguntungkan suatu pihak, ya, tetapi dengan cara itu sesuatu pihak itu sebenarnya telah merugikan orang lain. Sebagian orang diuntungkan, sebagian dirugikan. Nah, inilah yang seharusnya melandasi semua pembuat undang-undang. Ketika kita itu membuat aturan, buatlah aturan yang bisa menguntungkan semua pihak yang terkait dengan aturan itu. Ya, utamanya rakyat. Nah, keperpihakan pemimpin terhadap rakyatnya itu menjadi sebuah keharusan. Jangan sampai pemimpin itu membuat undang-undang yang berpotensi merugikan rakyat tetapi menguntungkan dirinya sendiri. Atau segelintir orang yang membayar mereka untuk membuat undang-undang itu menjadi undang-undang yang menguntungkan sebagian kecil pihak yang membayar dan merugikan pihak-pihak yang tidak bisa membayar dan bahkan merupakan kepentingan rakyat. Nah, itu pernyataan normatif banyak orang. Kalau saya ditanya, saya tentu saja belum pernah membaca draft rancangan undang-undang yang diributkan itu. Tetapi bagaimana kita mengingatkan orang, itu boleh. Kita tidak boleh menyerang orang, ya. Menyerang pribadi, ya tidak boleh itu. Bahkan ketika saya membaca sejarah para ulama besar, terutama ulama-ulama yang kita kenal, mereka sangat mengedepankan akhlakul karimah ketika berdiskusi, ketika berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu wajar, tapi tidak dengan cara menyerang. Bahkan saya pernah tertarik untuk membaca kritik Ghazali terhadap para filosof yang beliau tulis dalam kitab Tahafutul Falasifah. Saya tidak membaca tulisan aslinya, saya membaca terjemahannya. Ada 3 bagian dari kajian-kajian kefilsafatan yang merupakan gagasan para filosof yang dikritik oleh Imam Ghazali, tetapi tidak pernah Imam Ghazali menyebut nama secara spesifik. Nah, kritik ini kemudian memunculkan kritik baru dari Ibn Rushd, karena Ibn Rushd mewakili para filosof mencoba untuk melihat kritik Ghazali itu sebagai sebuah kritik yang bisa dijawab dengan kritik juga. Nah, kritik berbalas kritik itu biasa di dalam dunia keilmuan. Seorang intelektual mengkritik pemikiran intelektual yang lain itu boleh. Dan yang kritik nggak boleh marah. Tetapi jangan pernah menyerang pribadi. Saya pernah melihat sebuah diskusi di ILC. Di situ ada Rocky Gerung yang mencoba memberikan kritik. Kata-katanya dan kalimatnya kan tajam sekali, tapi dia tidak menyerang pribadi. Dia mencoba mengkritisi pemikiran seorang guru besar. Saya tidak akan menyebut nama guru besar itu, karena ini menyangkut aib. Dan guru besar itu menjawab itu dengan jawaban yang mencoba untuk menyebut pribadi Rocky Gerung. Jadi terkesan meremehkan pribadi Rocky Gerung, bukan mengkritik pemikiran Rocky Gerung. Saya bukan orang yang mengagumi Rocky Gerung sedemikian rupa, tetapi saya melihat ada satu hal yang perlu kita pahami dari apa yang terjadi pada saat itu. Ketika saling mengkritik, kita tidak boleh menyerang pribadi, tetapi kita boleh mengkritisi pemikiran siapapun dengan sikap kritis sehingga argumen-argumen itu kemudian kita kemukakan. Sehingga sebuah perdebatan atau diskusi itu sebenarnya adalah adu argumen. Argumen yang paling kuat itulah argumen yang harus kita pakai dan kita akui kebenarannya. Nah, kembali kepada apa yang saya bahas kali ini. Suap menyuap dan juga korupsi itu terjadi itu sebagai akibat dari ketika orang itu lupa kepada hak dan kewajiban dirinya ketika berinteraksi dengan orang lain, dan apalagi ketika kaitan dengan spiritualitas kita. Banyak orang yang lupa kepada Allah sehingga tindakan itu menjadi tindakan yang disukai banyak orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang berbuat tidak baik seperti itu, kata Umar bin Khattab, sering menggunakan istilah lain. Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, banyak istilah yang terkait dengan suap, menyuap, dan korupsi itu. Ada yang disebut pungutan liar, ada sesuatu yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baik karena berupa hadiah, tetapi maksud dari semuanya itu sesungguhnya bukan sesuatu yang baik, tetapi dalam rangka untuk meraih sesuatu dengan cara yang tidak benar.
Dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak istilah-istilah yang terkait dengan korupsi dan suap itu. Terkait dengan suap misalnya, itu memang sesuatu yang sulit untuk kita hilangkan, kecuali dengan membangun kesadaran pribadi yang pada saatnya orang itu masing-masing punya kesadaran itu tidak mau menyuap dan tidak mau disuap, karena praktek suap menyuap itu akan berakibat terampasnya hak orang karena ada orang lain yang merampas hak itu. Modus dan nilainya bermacam-macam. Mulai dari yang paling sederhana, misalnya suap menyuap yang bernilai puluhan ribu rupiah misalnya, bahkan ribuan rupiah ketika kita misalnya melanggar peraturan lalu lintas. Misalnya sampai kita itu menyuap polisi, dan polisi yang disuap seneng-seneng aja. Ini kan praktek kehidupan yang bisa kita lihat di jalan. Saya pernah satu saat itu dianggap melanggar aturan di Jalan Malioboro. Karena lampu sign ya, saya itu dianggap rusak. Jadi pada waktu saya itu melintas di situ, polisi melihat ada sesuatu yang salah dari motor saya. Saya sudah berhenti. Tapi karena saya itu harus berhenti melewati orang yang sudah berhenti, saya melingkar ke kanan, dikira saya mau lari. Ada seorang polisi tiba-tiba lari menghampiri saya dan menampar muka saya. Saya tidak sempat mengelak, kena saya. Saya tanya, Pak, kenapa kok saya ditampar, Pak? Anda mau lari? Enggak. Saya katakan, saya itu mahasiswa IAIN, sekarang UIN. Dan saya tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang benar dan salah. Saya mohon maaf, Pak. Saya tidak pernah berprasangka buruk sama polisi. Tapi tolong perlakukan saya dengan baik. Nah, dia marah. Anda menantang saya. Saya tidak pernah menantang siapapun, apalagi petugas. Saya akan menunjukkan bahwa saya adalah orang yang taat. Apa yang saya perlukan, coba Bapak katakan. Ke kantor, silahkan. Nah, keluarkan SIM, saya keluarkan. STNK, saya keluarkan. Anda salah apa? Saya tidak tahu di mana kesalahan saya. Mau diteliti. Wah, diteliti semuanya, spion lengkap. Lampu lengkap. Nah, ternyata lampu sein saya yang sebelah kiri itu ada yang pecah. Dan pecahnya itu sebenarnya pecah yang tidak saya sengaja, dan saya tambal dengan silotip. Kemudian ketika dinyalakan, itu agak gelap. Nah, itu disalahkan. Nah, ini nggak bisa ini. Ini harus diganti lampunya. Oh, begitu, Pak. Berarti saya salah, Pak? Iya. Kemudian ditanya, gimana? Mau damai? Maksudnya apa, Pak? Kalau Anda nggak tahu maksudnya. Ya, kalau mau damai bisa dibayar di sini. Kalau tidak mau damai, ya Anda harus datang ke pengadilan. Saya tanya, saya menggunakan hak saya saja, Pak. Dan saya akan melakukan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Wah, dia mengatakan lama. Enggak apa-apa, lama juga enggak apa-apa, Pak. Saya ingin surat bukti pelanggaran saja, Pak. Nah, ditulis bukti pelanggaran saya. Nah, sampai saya kemudian datang ke pengadilan, menunggu lama. Ternyata di pengadilan cuma diketok palu aja, Anda melanggar karena lampu sein Anda mati. Saya tersenyum. Kalau Anda tersenyum gimana, Mas? Nah, enggak mati, Pak. Cuma agak gelap karena ada yang pecah di situ. Tapi Anda salah. Baik, saya salah. Saya harus membayar, Pak. Iya. Dia mengatakan harus membayar. Di Bank Rakyat Indonesia saya bayar, Pak. Setelah dari Bank Rakyat Indonesia itu dapat bukti pembayaran ke sini. Iya, saya bayar. Lama saya menunggu di pengadilan. Dan waktu itu hanya membayar Rp25.000. Waktu itu. Dan Rp25.000 itu banyak. Saya bayar semuanya. Dan kemudian saya serahkan bukti pembayaran ke pengadilan. Dan ternyata diterima. Sudah. Saya merenung. Ternyata untuk tidak menyuap dan disuap itu mudah kok kalau kita mau. Dan kalau orang itu semua sadar seperti itu, insya Allah negara ini akan baik kok. Saya tidak pernah merasa benar atau merasa menjadi orang yang hebat ketika tidak menyuap, karena itu memang sesuatu yang seharusnya saya lakukan. Saya selalu membaca hadis Rasulullah yang menyatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi dan penerima suap itu sama-sama berada di neraka nanti. Dan saya takut. Nah, gitu. Ancaman ini keras. Rishwah atau suap menyuap
itu tidak boleh dilakukan, dan itu adalah sesuatu yang haram untuk saya lakukan sebagai seorang muslim. Apalagi ketika saya membaca biografi Umar bin Abdul Aziz yang disebutkan bagaimana Umar itu adalah orang yang sangat hebat dan perlu dicontoh. Ada seorang yang bernama Umar bin Muhajir. Dia mengisahkan, begini kisahnya. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Umar bin Abdul Aziz, khalifah pada waktu itu di zaman Bani Umayyah. Dan dengan membawa apel, dan dia tidak mau menerimanya. Jadi diberi hadiah apel, nggak mau menerima dia. Nah, kemudian dikatakan kepada Umar, dulu Rasulullah SAW itu pernah menerima hadiah. Maksudnya, nggak apa-apa, ini hadiah sebagaimana hadiah untuk Rasulullah. Umar pun menjawab, itu untuk Rasulullah, dan untuk kita adalah riswah. Dan aku tidak memerlukan itu. Untuk Rasulullah nggak ada masalah, karena Rasulullah kuat untuk menerima hadiah itu, dan hatinya bisa terjaga untuk tidak menerima riswah. Untuk saya tidak. Artinya apa? Saya tidak sekualitas Rasulullah. Saya takut kalau apa yang kamu berikan itu bernilai suap, sehingga saya harus melakukan sesuatu yang bukan sesuatu yang harus saya lakukan karena itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di negeri kita hadiah-hadiah seperti itu, apapun namanya, itu biasa diberikan oleh orang kepada orang. Dan pada akhirnya menjadi praktek suap. Menjadi pungutan liar. Menjadi tindak pidana. Dan menjadi tindakan korupsi. Dan ini sudah berlaku umum. Dilakukan banyak orang. Seakan-akan tindakan itu merupakan tindakan yang wajar. Tindakan yang bukan lagi disebut tindakan yang tidak baik, bukan perbuatan jahat yang terkait dengan riswah dan korupsi. Dan bahkan maaf, tidak sedikit sahabat itu bisa, harapan saya mengatakan, ada sejumlah pejabat yang melakukan korupsi yang semuanya itu terkait dengan harta yang seharusnya kembali kepada rakyat. Dan masih banyak modus canggih yang bahkan tidak terdeteksi oleh perangkat hukum, sehingga tindakan itu substansinya adalah tindakan korupsi dan suap, tetapi tidak terdeteksi dan tidak bisa dihukum karena orang bisa berkilah. Nah, para jamaah yang berbahagia, Al-Quran itu sebenarnya sudah memberikan warning. Allah di dalam Al-Quran sudah memberikan warning. Rasulullah juga begitu. Dan Al-Quran dan hadis itu sudah mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana kita memperoleh harta dan bagaimana kita mendapatkannya. Apa kedudukannya, bagaimana kegunaannya, dan apa pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan kepada siapapun ketika kita itu mencari dan memperoleh harta dan menggunakannya. Karena di dalam persoalan harta ini manusia sangat lemah. Dan disinilah kemudian Allah menyatakan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya orang itu banyak yang bakhil karena apa? Karena cintanya kepada harta itu luar biasa. Dia sangat cinta kepada harta, sehingga karena cintanya pada harta banyak orang yang bakhil, banyak yang pelit. Cinta manusia pada harta itu seringkali menjadi jenis cinta buta. Bisa membuat orang lalai, bisa membuat orang tamak, bisa membuat orang tega untuk melakukan apapun, dan bahkan bisa jadi orang itu akan membunuh orang lain hanya karena persoalan harta. Dan banyak orang yang terbunuh karena persoalan harta. Saya pernah berdiskusi dengan Pak D saya, ini kakak kandung ibu saya, Allah yarham, Pak Ahmad Asar Bashir, ketua Muhammadiyah pada waktu itu. Dia waktu itu mengungkap dimensi akhlak terkait dengan iman dan takwa. Dan itu terjadi pada tahun 1995-an ya. Atau 94, saya lupa. Dia mengatakan begini, banyak orang yang makan harta secara batil. Dan itu yang akan merusak akhlak dan akan mengurangi atau merusak iman seorang, sehingga ketakwaan tidak terbangun. Padahal Allah sudah mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 29,
dengan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Artinya larangan membunuh diri sendiri itu mencakup juga larangan membunuh orang lain. Sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat itu merupakan satu satuan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ini adalah ayat yang mengingatkan kita supaya kita betul-betul mencari harta itu dengan cara yang benar. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kita ingin mendapatkan harta itu, dan bahkan kemudian dengan tindakan-tindakan itu bisa membuat dunia perniagaan misalnya itu menjadi sesuatu yang rusak karena tindakan itu. Nah, sekali lagi saya tekankan, pada hakikatnya tidak ada harta yang bisa dimiliki manusia tanpa campur tangan Allah. Ini yang harus kita sadari. Manusia menerima bagian dari Allah atas kehendak Allah. Juga siapapun kita, semuanya kita ini hanya akan mendapatkan harta sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Jadi kalau kita memperoleh harta dengan cara yang melanggar aturan Allah, berarti kita melakukan tindakan yang bukan hak kita untuk kita dapatkan. Nah, siapapun yang menilap bagian seorang atau banyak orang, dia bisa dikatakan telah berbuat sesuatu yang batil. Ketika kebatilan itu dilakukan secara kolektif, seperti yang banyak terjadi di saat ini, dan tanpa sadar kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah bagian dari kewajaran, ya, mungkin juga kita pernah terlibat di dalamnya, ya sudah, fantadiri serah. Kita tunggu aja azab dari Allah. Saya masih ingat nasihat Umar bin Khattab. Satu ketika Umar bin Khattab itu menyatakan di hadapan banyak orang. Apa nasihat beliau? Satu bangsa itu nyaris hancur, padahal ia kaya. Bangsa itu makmur secara ekonomi. Nah, kapan itu terjadi? Ada orang yang bertanya pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun menjawab, ketika perbuatan maksiat sudah merajalela, sudah membudaya. Ini persoalan akhlak. Jadi bukan karena miskin bangsa itu hancur, tetapi karena akhlak. Bahkan kalau saya belajar dari para ulama, akhlak itu menjadi prioritas. Saya di dunia perguruan tinggi, saya katakan, berilmu itu penting, tapi berakhlak itu jauh lebih penting. Silakan Anda menjadi profesor sekalipun, tapi tolong jaga akhlak Anda. Dan itu saya katakan oleh teman-teman saya. Bukan karena saya bukan profesor, saya mengatakan begitu, bukan. Tapi saya mengatakan bahwa ketika orang sudah tidak berakhlak, tidak mengedepankan akhlak, sepintar apapun orang, sulit dia itu untuk melakukan tindakan yang benar. Bahkan dia cenderung untuk sombong. Orang kaya juga begitu. Orang kaya perlu akhlakul karimah. Karena dengan kekayaan yang ada, boleh jadi orang itu akan pelit dengan kekayaannya karena akhlaknya tidak terbangun dengan baik. Orang miskin perlu nggak berakhlak? Perlu. Orang miskin itu jangan dermis. Jangan suka minta-minta. Jadilah orang yang perwira, punya aifah. Dia menjadi afif. Tidak mau minta-minta, karena apa? Kegiatan atau tindakan minta-minta itu tindakan yang tidak mulia. Ketika kita bicara tentang korupsi dan suap, negeri kita tidak usah dijawab. Terlalu banyak kita bisa memberi contoh, dan oleh karena itu mari ibda' binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan tindakan itu dan berikan contoh yang baik. Dan kalau ada tindakan suap dan korupsi, jangan diam. Berteriaklah dengan lantang, memberikan kritik yang tepat dan pada saatnya. Amarah ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan terkait dengan suap dan korupsi itu di negeri kita tercinta, supaya suap dan korupsi itu tidak menjadi praktek yang digemari banyak orang. Dan ini yang merusak sendi-sendi kehidupan, termasuk merusak kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan pendidikan, kegiatan apapun yang pada akhirnya bisa kita lihat bagaimana suap dan korupsi itu telah merusak banyak hal. Mari kita renungkan. Dan mari kita coba kita amalkan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan kalau ada orang yang melakukannya, kita ingatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita pernah melakukannya, ayo segera kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.